Oke, kalau udah kita mulai. Tolong itu videonya diaktifkan semua ya. Kita aktifkan semua videonya biar kelihatan ya. Nanti teman-teman yang belum bergabung silakan nanti tinggal masuk aja. Nanti saya tinggal add aja. Oke. Kita mulai ya. Halo. Halo. Ya, Pak. Dengar nggak? Dengar. Oke, kalau dengar silakan kita mulai. Di kalian langsung itu ya, sistem perkembangbiakan tumbuhan ya, udah ya. Ya. Oke, kalau udah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang kedua, yaitu tentang perkembangan perkembangan pada tumbuhan. Kalau kemarin kan kita membahas tentang sistem reproduksi pada manusia ya. Sekarang kita membahas tentang perkembangan pada tumbuhan dan hewan. Kalian sebelumnya silahkan buka LKS-nya halaman 15, sambil buka halaman 15 ya. LKS mah. LKS, kalau nggak ada LKS, buku paketnya ada nggak? Ada. Ada, oke. Bentar, Wali mau ambil bocah lagi nih. Ada Kamal masuk, Kamal baru masuk. Oke. Fertilisasi kita mulai ya. Untuk materi bab kedua tentang perkembangan pada tumbuhan. Materi kali ini yang akan kita bahas yaitu menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem teknologi pada sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, untuk materi yang pertama ini kita bahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan dulu ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, tujuannya setelah kita mempelajari materi kali ini, kalian yang diharapkan adalah yang pertama menjelaskan sistem perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan. Ya. Nah, kita masuk di yang pertama nih. Oke. Yang pertama, sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Itu yang akan kita pelajari yaitu satu, perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae ya. Angiospermae silakan dibuka halaman 16 di LKS-nya ya. Kemudian perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae ya. Pada Gymnospermae itu kalian lihatnya di halaman 16 bagian yang di bawah tuh, yang di bawah. Ini siapa yang muter-muterin? Jangan di ini dulu ya. Nggak usah ikut-ikutan ini. Udah bab 3 lagi. Jadi kalian cukup dengerin aja gitu ya. Jangan ikut ini. Yeah.
Jadi sistem perkembangbiakan tumbuhan pada hewan yang akan kita bahas adalah sistem perkembangbiakan pada tumbuhan, kemudian sistem perkembangbiakan pada hewan. Oke, yang pertama dulu. Sistem perkembangbiakan tumbuhan yang akan dipelajari itu perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae, perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae, dan yang ketiga perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Ya, ingat berarti sukulen yang tumbuhan-tumbuhan kecil itu lumut dan paku. Kemudian teknologi reproduksi pada tumbuhan. Oke. Yang pertama, ini adalah perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Nah, perkembangbiakan pada Angiospermae itu terbagi menjadi dua. Ada perkembangan secara vegetatif, ada perkembangan secara generatif. Ada yang tahu perkembangbiakan vegetatif dan generatif dulu? Ayo. Ada yang tahu? Silakan. Perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Bedanya apa? Halo? Ada yang tahu? Nih, silahkan buka halaman 17 tuh. Perkembangan vegetatif itu adalah suatu perkembangan di mana dia tidak memerlukan perkawinan. Artinya tidak ada jantan dan betina. Seperti apa? Tumbuhan. Gitu. Ya, masih dengar nggak? Halo? Oke, kemudian perkembangbiakan vegetatif. Kita masuk. Yang pertama, nih, perkembangan vegetatif itu ada perkembangan alami, ya, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Oke. Ini yang bolak-balik keluar masuk siapa sih? Ya. Nah, vegetatif alami itu ada rizoma. Rizoma itu contohnya apa ini? Silakan suaranya diaktifin, nggak apa-apa. Karena kita bersama-sama, ya. Yuk, ada yang tahu rizoma ini gambar-gambarnya ini nih rizoma. Ini berarti apa? Contohnya apa ini? Halo? Contohnya adalah apa ini? Rizoma. Contohnya apa? Kunyit itu. Kemudian ada stolon. Stolon itu nanti yang akan dipisahkan adalah ini nih, bagian ini. Kemudian ada umbi lapis, ada umbi batang, ada tunas adventif. Oke, kita lanjutkan. Sedangkan perkembangbiakan secara buatan, vegetatif secara buatan, ini ada ininya dengan stek, ada runduk dan ada cangkok, ya. Nah, ini untuk vegetatif buatan. Sebenarnya nanti kalau seandainya kalian di sekolah, kita akan praktikum tentang ini. Jadi kalian bisa tentang stek, runduk, cangkok, ya itu, ya. Cuman kalian karena keterbatasan di rumah, jadi ya kita ini aja. Oke. Nah, kemudian perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yaitu perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Itu, ya. Antara gamet jantan dan gamet betina. Sel jantan berarti apa? Sel sperma, betina berarti sel ovum. Nih, kayak di sini mekanisme pembuahan ganda dan angiosperma ini. Nah, ini kalau ini adalah bunga yang sempurna. Dari mulai penyerbukan, dari kepala sari memberikan serbuk sari ke kepala putih, nanti ke bak berbiji akan menghasilkan tumbuhan yang ya, itu untuk perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ya.
Kemudian yang kedua, perkembangbiakan pada tumbuhan gimnospermae. Ya, gimnospermae itu di mana? Silakan buka LKS-nya. Ya, tumbuhan gimnospermae itu memiliki alat reproduksi berupa strobilus. Nah, strobilus jantan ini menghasilkan gamet jantan atau yang disebut dengan serbuk sari. Sedangkan strobilus betina menghasilkan gamet betina. Nah, reproduksi pada gimnospermae diawali dengan penyerbukan dengan bantuan angin. Jadi ini gambarnya seperti ini. Itu untuk reproduksinya itu dengan bantuan angin. Dengan angin kemudian akan terbang dan akan menempel pada sel gamet betina. Kemudian serbuk sari dilengkapi dengan sayap sehingga memudahkan gerakannya menuju strobilus betina. Nah, pada bakal biji atau megaspora terdapat struktur liang biji atau mikrofil dan kantong serbuk sari yang mengganti fungsi bunga sebagai organ. Oke. Kemudian, nah ini metagenesis tumbuhan gimnospermae. Kalau kalian jalan-jalan ke pegunungan pasti ada tumbuhan, biasanya bijinya seperti ini, ya bunganya seperti ini. Nih, yang apa itu? Cuma 12, ya. Ada yang model seperti ini. Nah, ini disebut dengan apa? Tumbuhan gimnospermae, ya. Nah, bedanya apa? Ada strobilus jantan, strobilus betina. Berarti ini yang lebih banyak adalah yang jantan. Dari strobilus jantan ke mikrosporangium. Kemudian sel induk mikrospora, mikrospora N, gametofit jantan, serbuk sari, bulu serbuk, spermatozoid. Sedangkan kalau tumbuhan gimnospermae betina itu ada strobilus betina, megasporangium, sel induk megaspora, megaspora, gametofit betina, dan sel telur. Nah, spermatozoid itu dihasilkan oleh strobilus jantan, sedangkan sel telur itu dihasilkan oleh strobilus betina. Bertemu akan menghasilkan zigot, dari zigot akan menjadi embrio, embrio menjadi biji, dan biji akan menjadi tumbuhan gimnospermae. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, perkembangbiakan pada lumut dan tumbuhan paku. Ya. Perkembangbiakan pada lumut dan tumbuhan paku. Kita lanjutkan. Perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku, yaitu ini menggunakan perkembangbiakan secara generatif dan perkembangan vegetatif tumbuhan lumut dan tumbuhan paku, berlangsung secara bergantian melalui suatu pergiliran keturunan yang disebut dengan metagenesis. Nah, fase vegetatif atau fase sporofit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan spora. Sedangkan fase generatif atau fase gametofit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan gamet. Nah, ini yang sebelah kiri kalian itu adalah tumbuhan lumut. Sedangkan yang kanan itu adalah tumbuhan paku. Ya. Nah, itu. Kita mulai, kita lanjutkan. Nah, kemudian metagenesis tumbuhan lumut. Nah, kita berbicara tentang metagenesis, berarti di mana pembelahan gen pada tumbuhan lumut. Nah, yang pertama dari spora, spora akan berubah menjadi protonema atau lumut muda. Nah, lumut muda menjadi gametofit, gametofit itu tumbuhan lumut dewasa. Nah, ini terjadi metagenesis, yaitu membelah, ada yang menjadi archegonium, menjadi sel telur, berarti betina ya. Kemudian ada yang menjadi antheridium, yaitu menjadi spermatozoid. Nah, sel telur dengan spermatozoid ini bertemu menghasilkan zigot. Zigot menghasilkan sporofit atau sporogonium. Sporogonium menghasilkan sporamium. Itu untuk metagenesis tumbuhan lumut. Nah,
Ini metagenesis tumbuhan paku homospora. Nah, di sini ada spora N, protalium merupakan gametofit, kemudian antheridium. Protalium itu dibagi menjadi dua, ada antheridium dan archegonium. Antheridium itu akan menghasilkan spermatozoid. Pokoknya diingat-ingat, kalau spermatozoid berarti yang dihasilkan oleh jantan. Sedangkan kalau ovum atau sel telur dihasilkan oleh betina. Nah, spermatozoid dan ovum bertemu menghasilkan zigot. Zigot bertemu akan tumbuh menjadi tumbuhan paku homospora, yaitu merupakan sporofit 2N. Nah, kemudian akan berubah menjadi sporofil dan berubah lagi menjadi sporamium. Dari sporamium balik lagi menjadi spora. Jadi ini muter-muter. Contohnya di sini apa? Lycopodium sp. Ya. Nah, ini kalau ini metagenesis tumbuhan paku. Nah, kita lanjut metagenesis. Yang keempat, teknologi pada reproduksi pada tumbuhan. Nah, kalian pastinya sudah pernah melihat kalau di berita-berita ya, itu ada orang menanam sebuah apa sayur-sayuran yang berada di dalam pot-pot. Potnya itu berupa apa berupa pipa-pipa gitu, pipa-pipa yang dialirin air listrik, maaf, yang dialirin air gitu. Nah, itu yang disebut dengan hidroponik. Hidro itu artinya air ya. Nah, makanya teknologi reproduksi pada tumbuhannya ini ada yang disebut dengan hidroponik, ada vertikultura dan kultur jaringan. Nah, kalau ini di kalian ada nggak tentang Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Yang untuk hidroponik pertama. Hidroponik itu metode budidaya tanaman menggunakan air. Nah, ini nih yang ya, aduh tuh, mana lagi? Maaf, coba. Bentar. Nah, ini. Bentar. Ya. Oke, kita lanjutkan. Yang ini. Ya, teknologi reproduksi atau perkembangbiakan pada tumbuhan. Ini berarti kan campur tangan manusia ya, bukan alami ya. Itu ada hidroponik, yaitu metode budidaya tanaman menggunakan air. Tanaman akan menyerap nutrisi yang terlarut dalam air. Jadi di dalam air itu banyak nutrisi sebenarnya untuk tumbuhan. Makanya ada yang membuat semacam hidroponik, tapi di bawahnya itu nanti ada orang malah ternak lele. Kenapa? Karena nanti feses atau kotoran yang dikeluarkan dari ikan lele itu akan diserap oleh tumbuhan itu. Nah, ini nanti sistemnya gini. Nih, makanya nanti kalau bisa kalian coba browsing di internet, itu proses pembuatan metode hidroponik itu seperti apa. Nah, nanti kalian coba perhatikan, oh ternyata seperti itu ya, gitu. Kemudian ada vertikultura, yaitu metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi bertingkat nih, yang sebelah kanan nih ya. Kemudian ada kultur jaringan. Kultur jaringan itu yaitu proses perbanyakan tanaman memanfaatkan bagian tumbuhan untuk ditumbuhkan dalam media steril yang mengandung nutrisi. Jadi kultur jaringan itu contohnya apa? Contohnya kalian ada
hanya beberapa daun, persilangan, intinya persilangan yang akan menghasilkan jaringan terbaru, itu adalah kultur jaringan. Oke, kita lanjut. Ada yang perlu ditanyakan untuk sistem perkembangbiakan pada tumbuhan? Kita 15 menit lagi. Setelah 15 menit lagi nanti kalian boleh nanti ada apa? Tugas dari Pak Ali ya. Nanti kalian lihat aja nanti. Oke. Kita masuk sistem perkembangbiakan pada hewan ya. Perkembangbiakan pada hewan itu ada perkembangan biakan aseksual dan perkembangan seksual. Aseksual berarti A itu tidak, seksual itu berarti antara betina dan laki-laki. Berarti tidak, kalau di bahasa di tumbuhan itu ada yang vegetatif, ada yang generatif. Nah, sama dengan ini perkembangbiakan pada hewan pun ada. Ada yang dia hidup sendiri tapi bisa menghasilkan keturunan, ada. Nah, tapi kebanyakan kalau perkembangbiakan pada hewan kan ibaratnya pasti ada jantan, ada betina gitu kan. Tapi ada hewan yang tidak memerlukan sel jantan dan sel betina itu ya. Nah, kemudian ada siklus hidup hewan. Yang keempat, teknologi reproduksi pada hewan. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, perkembangbiakan aseksual pada hewan. Nah, makanya di sini kenapa kok tidak memerlukan sel jantan betina? Karena dia bisa sendiri akan menghasilkan sendiri. Contohnya pertunasan nih. Pertunasan ditandai dengan munculnya tunas berupa tonjolan pada tubuh induknya, contohnya pada hidra. Ya, hidra. Ini hidra itu berarti bukan tumbuhan ya, hewan yang hidup di air. Ya, ini awalnya seperti ini, kemudian akan menonjol, kemudian akan terjadi tunas. Tunas itu kayak gimana? Kayak kalian kalau lihat kalau kalian lihat pisang itu kan ada tunasnya tuh. Kemudian kalau orang tua kalian mau memindahkan kan tinggal dipotong aja. Nah, itu pertunasan. Nah, nanti kalau di sini secara alami akan putus dengan sendirinya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah fragmentasi. Fragmentasi itu adalah pada cacing planaria. Ya, maksudnya apa? Cara perkembangbiakan aseksual menggunakan fragmen atau potongan tubuhnya. Jadi yang tadinya ini lengkap, Muhammad Iqbal, tolong tangannya jangan ini ya dicoret-coret, gimana sih maksudnya? Ya, oke, kita lanjutkan. Fragmentasi itu perkembangbiakan aseksual menggunakan fragmen atau potongan tubuhnya. Jadi awalnya ini indukan satu, kemudian akan ini Helen bolak-balik mulu ya. Oke, kita ulangi dari yang kedua, yaitu fragmentasi. Fragmentasi itu adalah cara perkembangbiakan aseksual itu menggunakan fragmen atau potongan tubuhnya. Jadi kalau misal kalian, misal ya, di dalam tubuh manusia itu kan ada bagian kepala, bagian tubuh, ada bagian kaki kan. Nah, dari situ dipotong, kepalanya dipotong akan menghasilkan yang baru. Tubuhnya dipotong akan menghasilkan yang baru. Kakinya dipotong akan menghasilkan baru. Nah, itu yang disebut dengan fragmentasi. Contohnya di mana? Contohnya pada cacing planaria itu. Kemudian yang ketiga yaitu partenogenesis. Partenogenesis itu apa? Yaitu peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru, ya, menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Jadi ini biasa terjadi di mana? Terjadinya pada lebah, ya. Jadi lebah itu nanti akan
ratunya itu yang akan menang. Makanya ratu satu pekerjanya kan banyak kan gitu. Nah itu yang disebut dengan parthenogenesis. Contohnya pada apa? Lebah dan kecoa gitu. Makanya kecoa dan lebah itu pasti ada ratunya. Ya. Oke, kita lanjut. Perkembangbiakan seksual pada hewan. Kalau tadi perkembangbiakan aseksual tidak memerlukan jantan dan betina, kalau sekarang perkembangan seksual pada hewan. Ya, sebenarnya nggak beda jauh dengan manusia yang kemarin kita bahas. Nah, cuman bedanya kalau ini kan misal kalau perkembangbiakan seksual pada hewan kan ada yang prosesnya melahirkan, ada yang prosesnya bertelur, kan itu ya. Kan terbagi menjadi berapa sih? Ada vipar, opovipar, apa saja? Vipar, opovipar, apa lagi? Ovovivipar, ya gitu. Nah, perkembangbiakan secara seksual itu terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dengan hewan betina sehingga terjadi fertilisasi atau pembuahan. Nah, fertilisasi di sini merupakan peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Fertilisasi antara sel sperma dengan ovum akan menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Nah, kemudian fertilisasi pada tumbuhan. Nih, pakai ini ya. Fertilisasi pada vertebrata itu dapat terjadi secara internal dan eksternal. Nah, makanya kan di sini ada berdasarkan cara perkembangbiakan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi 3. Ada ovipar, kemudian ada vivipar, dan yang ketiga ada opovivipar. Ovipar berarti apa? Ya. Nah, nih penjelasannya. Ovipar itu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Contohnya apa? Berarti apa? Contohnya ayam, kemudian apa? Bebek itu kan ovipar. Nah, vivipar perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Contohnya apa? Kerbau, kucing, ya itu ovipar. Vivipar. Kemudian opovivipar yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Embrio ini berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, embrio akan menetas dan keluar dari tubuh induknya seperti melahirkan. Ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga adalah siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan adalah proses pergiliran makhluk hidup dari terbentuknya zigot, tumbuh dan mampu membentuk zigot kembali. Pada beberapa jenis makhluk hidup, selama siklus hidupnya terjadi perkembangbiakan secara seksual dan aseksual, misalnya pada apa? Pada hewan Aurelia sp atau ubur-ubur. Ada yang namanya Aurel di sini? Kalau ada yang namanya Aurel berarti ubur-ubur itu. Nah, ini terjadi apa? Siklus hewan. Ya. Nah, siklus hewan yang selanjutnya, metamorfosis, yaitu adalah proses perubahan bentuk tubuh pada tahap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, metamorfosis sempurna itu tahapan metamorfosis yang setiap fasenya mengalami perubahan bentuk tubuh yang berbeda-beda. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, yaitu bentuk tubuh hewan mudah mirip dengan ya, mirip hewan dengan hewan dewasa pada metamorfosis tidak sempurna. Ya, okay. Saya hapus dulu biar enggak ini. Ya, kita lanjutkan. Oke.
pennya ini. Kita lanjutkan. Metamorfosis sempurna, yaitu tahapan metamorfosis yang setiap fasenya mengalami perubahan bentuk tubuh yang berbeda-beda. Contohnya katak dewasa nih. Katak dewasa akan mengeluarkan telur, ya. Telur tersebut akan menjadi embrio. Embrio itu kemudian menjadi kecebong, menempel pada tanaman air. Kemudian menjadi akan nanti insang sebagai organ pernapasan, keluar insang, kemudian ekor cebong terbentuk, kemudian kaki belakang tumbuh, kemudian ukuran bertambah besar, kemudian kaki depan tumbuh, dan lama kelamaan ekor ini akan menghilang, ya, sampai ke katak muda, sampai katak dewasa itu akan menghilang. Nah, itu yang disebut dengan metamorfosis sempurna. Kayak semacam apa lagi metamorfosis sempurna? Contohnya apa? Kupu-kupu seperti itu, ya. Oke. Kita lanjut. Metamorfosis tidak sempurna. Bentuk hewan muda mirip dengan hewan dewasa pada metamorfosis tidak sempurna. Contohnya apa? Contoh ini ada belalang. Belalang dewasa atau yang disebut dengan imago, kemudian bertemu dengan betina, bertelur, akan mengeluarkan telurnya, akan menjadi nimfa. Nimfa itu anakan kecil, kemudian nimfa kedua, kemudian nimfa juga sampai nimfa sampai dewasa lagi. Nah, itu yang tidak sempurna. Beda dengan metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna itu tiap fasenya itu berubah-ubah bentuknya. Tapi kalau metamorfosis tidak sempurna, itu hanya perubahannya apa? Pada telur, kemudian telur itu menetas menjadi nimfa, terus sampai dewasa gitu, ya. Oke, kita lanjut. Kemudian yang terakhir adalah teknologi reproduksi pada hewan. Nah, ada yang disebut dengan inseminasi buatan, ada yang disebut dengan cloning. Ya, ini yang nanti bisa dikatakan bisa disalahgunakan, ya, cloning. Masalahnya kan ada waktu di media sosial itu ada ya yang kambing bagian tubuhnya kambing, bagian palanya babi, ya, ada tuh, makanya hati-hati. Nah, itu yang disebut dengan cloning. Nah, inseminasi buatan atau kawin suntik adalah proses pemasukan cairan sperma ke saluran kelamin hewan betina dengan bantuan alat suntik. Jadi dia tidak melakukan perkawinan, tapi dia caranya apa? Sperma yang dari jantan itu akan diambil dipakai jarum suntik, kemudian akan dimasukkan ke sapi betina. Nah, itu yang disebut dengan inseminasi buatan. Kemudian cloning. Cloning merupakan cara reproduksi hewan untuk memperoleh keturunan yang identik dengan induknya. Makanya ada istilah kalau ada yang dikatakan cloning itu jadi misal ada orang yang pengen mirip, misal kalian tuh yang suka sama artis-artis Korea tuh, itu bisa, orang itu bisa dikloning. Misal siapa? Siwon ya siapa sih gitu, Siwon, misalkan tampangnya Siwon tuh, itu bisa diambil gennya, ya, sel-selnya, kemudian dijadikan Siwon kedua, itu akan mirip, ya, akan mirip persis gitu. Nah, cuman beda nanti yang jadi kelemahannya itu ketika orang itu sudah diproduksi atau dilahirkan, itu maka hidupnya itu umurnya sama dengan Siwon yang sekarang. Misal Siwon umurnya berapa? 30 ya, 30 atau 35. Maka ketika dia baru lahir, itu maka umurnya sudah 35. Gitu. Karena dia mengambil sel daripada sel daripada
tubuh yang ada di dalam tubuhnya. Gitu. Misal ini Dawam umur kamu berapa, Wam? Halo, Dawam mana? Apa? Dawam umur kamu berapa, Wam? 14, ntar Desember 15. Asik, bentar lagi ulang tahun, kita rayain ya. Nah, untuk contohnya gini, Dawam pengen punya kembar yang identik nih, identik persis, mukanya persis dengan wajahnya sama, kemudian tubuhnya sama. Maka misal Alia jadi dokter nih, dokter yang cloningnya nih, maka ambil aja sel daripada Dawam, kemudian dijadikan ini, maka akan memperoleh keturunan persis dengan Dawam. Cuman umurnya itu langsung 14 tahun. Gitu. Jadi bukan umur yang awal lagi, tapi umurnya itu udah 14 tahun. Artinya umur maksudnya bukan berarti umur dalam usia hitungan hari tanggal tahun, bukan. Tapi umur daripada gennya gitu. Umur daripada gennya, ibaratnya gen kita itu berapa gitu. Ya, gitu. Nah, itu tentang cloning. Baik. Oke, sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Kita udah selesai nih. Ya. Udah selesai perkembangbiakan pada hewan. Enggak ada. Ada. Untuk minggu depan kita ulangan harian kayak kemarin ya. Ya, silakan buka suaranya semuanya. Saya akan absen. Ya. Silakan buka suaranya semuanya. Afdania ada nggak? Siapa yang mainin ini? Tuh. Siapa yang mainin dah? Oke. Yang masuk untuk hari ini Alia Malika. Benar, ada. Alia mana Alia? Suaranya dong Alia. Hadir gitu. Hadir. Nah, Dawam ada. Kak. Muhammad Dawam. Kemudian Bagas Satria mana? Hadir Pak, hadir. Oke, sip. Kemudian Kamal. Hadir Pak. Kamal. Kemudian Iqbal Setiawan mana? Bocahnya mana sih? Ada Iqbal. Pak. Mana bocahnya? Saya, Nggak ada. Mana? Videonya mana? Mana? Iqbal mana Iqbal? Saya Pak. Mana Iqbal? Nggak ada orangnya. Mana Iqbal? Kamu. Kemudian siapa lagi? Benar-benar. Kalau Bila siapa Bila? Bila siapa Bila? Salsabila Pak. Salsabila Nursifa. Oke. Kemudian nah nih langsung ketahuan semua. Ya. Siapa lagi? Helen mana? Mukanya mana Helen? Video dan audionya diaktifin. Helen. Mana Helen? Helen mana Helen? Ini Pak saya di sini. Kila cantik siapa? Kaila ya? Ini tuh ya.
Kaila, oke. Kemudian Helen ada. Berarti berapa ini? 1. Hilal Hermawansyah. Oke, mungkin cukup sekian ya. Untuk pertemuan kali ini, mohon maaf kalau menghabiskan kuota kalian. Tapi mendingan kan langsung ketemu seperti ini daripada saya memberikan tugas mulu kan kasihan kalian ya. Oke, ada yang ditanyakan? Nanti untuk 2 minggu ke depan, minggu besok ada penilaian harian untuk 1 bab ini, kemudian minggu depannya kita nge-zoom lagi untuk materi yang bab bab yang kedua ya, bab yang ketiga ya, itu. Oke, kalau sudah, terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalian boleh leave dan silakan lanjutkan materi kalian di pelajaran prakarya ya. Oke, dah.